Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, di antara hikmah kita menjalankan puasa Ramadan ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan keimanan dan ibadah kita. Melalui Ramadan ini kita berpuasa dengan perut kita, dengan lidah kita. Melalui Ramadan ini kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, dan juga memperbanyak sedekah. Ini penting karena di dalam Islam itu ada tiga komponen yang perlu kita kembangkan secara bersama-sama. Jadi kita akan menjadi orang Islam yang baik itu kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah aspek akidah. Melalui puasa ini, maka kita meningkatkan akidah kita melalui ta'lim, melalui pengajian, agar akidah kita semakin lurus, agar keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dicemari dengan hal-hal yang kemudian mengotorinya. Yang kedua adalah aspek perasaan. Kalau tadi keyakinan, yang kedua aspek perasaan, emosi, motivasi, dan suasana hati. Di dalam puasa ini kita ajarkan tentang konsep tawadhu, konsep tentang ridho, konsep tentang ikhlas. Mengapa begitu? Karena setiap perbuatan nanti itu baik atau tidak, itu bukan hanya ditentukan oleh akidahnya, tetapi ditentukan oleh suasana hati. Orang bisa saja akidahnya kuat, yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena orang itu memiliki sifat yang takabur, orang yang hasud dan sebagainya, maka dia bisa saja menjadi orang yang jahat. Aspek kedua inilah yang disebut dengan akhlak dan yang kemudian dipelajari di dalam ilmu tasawuf. Jadi dalam tasawuf itu diajarkan kepada kita bagaimana mengelola hati kita, perasaan kita, emosi kita, dan suasana hati, supaya kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho, orang-orang istiqamah, dan orang-orang yang senantiasa muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti menjadi energi, menjadi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu namanya aspek perbuatan. Perbuatan lahiriah. Orang tidak cukup hanya keyakinannya kuat, hatinya baik, tetapi harus perbuatannya harus baik juga. Inilah yang kemudian disebut dengan syariah. Jadi syariah itu apa? Yaitu ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan aspek lahiriah. Kalau akidah itu tentang keyakinan, kalau akhlak itu tentang suasana hati atau emosi. Nah, syariah ini kemudian dipelajari menjadi lebih detail dengan berbagai pendapat para ulama di dalam ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu hanya mengajarkan kita kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Kalau kita belajar fikih mengenai sholat misalnya, sholat itu akan sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi, sudah suci, sudah Islam, seperti itu. Kemudian rukun-rukunnya mulai dari baca takbiratul ihram terus sampai salam semuanya sudah sah. Karena fikih hanya mengajarkan kepada kita aspek lahiriahnya saja. Ketika orang itu sudah menikah, ketika nikah itu sudah dilakukan aspek-aspek syariatnya, fikihnya, sudah ada walinya, sudah ada maharnya, ada saksinya, ada akad, sudah sah seperti itu secara fikih. Tetapi Islam yang baik bukan hanya fikih. Islam yang baik harus menggabungkan ketiga-tiganya, yaitu akidah yang lurus, kemudian akhlak atau suasana hati, suasana batin yang jernih, dan perbuatan yang baik. Orang yang akidah saja kemudian tanpa syariah, akidah saja kemudian perbuatan baik tanpa syariah, maka nanti dia akan menjadi orang-orang
orang-orang yang tidak beribadah tapi baik kepada orang tapi nggak beribadah. Itu berarti belum menjadi orang Islam yang baik. Orang yang akidahnya kuat, kemudian syariatnya kuat, rajin ibadah, tapi batinnya buruk, maka nanti dia akan menjadi orang Islam yang jahat. Orang Islam rajin ibadah, rajin tahajud, bahkan keningnya itu hitam, tapi korupsi juga. Orang Islam rajin ibadah, tapi tega membunuh saudaranya, jangan meledakkan masjid dan sebagainya. Mengapa? Karena di situ akidahnya yang dipupuk, syariat pokoknya yang dipupuk, tetapi aspek akhlak itu tidak ditangani dengan baik. Demikian juga kalau orang itu baik dan rajin ibadah, tapi akidahnya sesat, maka dia akan menjadi orang yang baik di sisi dunia ini. Mungkin di hadapan tetangganya, saudara-saudaranya, dikenal sebagai orang yang baik, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi orang yang baik. Semua perbuatan-perbuatan baik, semua amal-amal baiknya itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa dia memilih iman, memilih agama selain Islam, maka kebaikan-kebaikannya nanti di akhirat tidak akan bernilai dan akan rugi di akhirat nanti. Maka menutup apa yang saya sampaikan ini, kembali saya ulangi, bahwa berislam yang baik itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, akidah, luruskan dan murnikan, jangan sampai dicemari dengan keyakinan-keyakinan yang mengotorinya. Itu melalui ta'lim, melalui pengajian-pengajian yang menangani masalah akidah. Yang kedua, kita bina terus akhlak kita, batin kita pertajam sensitif kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa ingin baik kepada makhluknya. Dan yang terakhir, itu tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan yang lahir yang baik. Kita dengan mata kita gunakan hal-hal yang baik, telinga kita gunakan yang baik, kaki kita gunakan baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Qasas. Di sana disebutkan, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata." Carilah kebahagiaan akhirat dengan semua hal yang diberikan Allah kepadamu. Dengan mata kita, dengan kaki kita, dengan telinga kita, jadikan semuanya sebagai alat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.